besar jadi saya kalah. Saya bukan salah, tapi saya kalah. Siti Fadilah Supari menjadi viral di Google Trending setelah ramai dibicarakan soal wawancaranya dengan Deddy Corbuzier di YouTube channel Deddy Corbuzier. Dalam hal itu, Siti Fadilah yang merupakan terpidana kasus korupsi pun mengaku bahwa dirinya tidak bersalah. Dirinya pun juga menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pandemi virus corona yang akan membuat Indonesia harus membeli vaksin dari luar negeri. Sebelum membahas mengenai konspirasi lebih jauh terhadap sosok Siti Fadilah Supari, berikut fakta-fakta tentangnya. Dokter spesialis jantung. Siti Fadilah merupakan seorang dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ia lulus dari S1 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1972. Kemudian ia mendapatkan gelar master untuk penyakit jantung dan pembuluh darah dari Universitas Indonesia pada tahun 1987. Dan juga di Universitas Indonesia pula ia menerima gelar doktornya. Mantan Menteri Kesehatan. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 silam, tepatnya pada 20 Oktober 2004, Siti Fadilah ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan untuk menggantikan Ahmad Sujudi pada saat itu. Namun, setelah tidak lagi menjadi Menteri Kesehatan, Siti Fadilah ditunjuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden di pemerintahan yang sama. Seorang penulis buku. Tepatnya pada 26 Januari 2008, setelah perdebatannya yang cukup sengit dengan World Health Organization atau WHO, maka ia merilis sebuah buku yang berjudul Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Buku tersebut berhasil membongkar konspirasi barat tentang virus flu burung. Akibatnya, beberapa buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berhasil ditarik dan tidak diperbolehkan untuk beredar. Terpidana kasus korupsi. Siti Fadilah Supari disebut menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan alat kesehatan pada tahun 2005, mengakibatkan dirinya dipenjara selama 2 tahun 8 bulan. Walaupun acap kali dirinya menyebutkan di dalam berbagai kesempatan media bahwa tidak pernah melakukan hal tersebut. Sebelum dirinya dipenjara, Siti Fadilah merupakan seorang mantan Menteri Kesehatan. Dirinya berhasil membuat Indonesia menjadi sorotan internasional setelah berhasil mengumpulkan dukungan dari negara-negara lain untuk menggugat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang berkaitan dengan penanganan wabah flu burung H5N1. Dirinya melawan dengan tidak mengirimkan sampel spesimen virus Indonesia yang diminta oleh WHO. Dia menolak penanganan wabah harus mengikuti standar Global Influenza Surveillance Network karena lembaga ini dinilai tidak transparan dan beresiko dijadikan sebagai komoditas monopoli perdagangan vaksin. Karena WHO berhasil kita reformasi. Ibu berhasil mereformasi WHO pada saat itu? Iya. Yang tadinya saya pandang bahwa WHO tidak adil terhadap negara-negara yang berkembang seperti kita, dan saya reformasi bahwa kita mempunyai kedudukan yang sama dan kemudian WHO harus transparan dan kita mempunyai kedudukan yang sama dengan negara manapun, tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas. Kalau sakit kita semua harus nolong. Siti Fadilah menyebutkan bahwa dirinya sudah menganalisis gerak-gerik Bill Gates yang juga merupakan kontributor utama untuk WHO dalam Forum Ekonomi Internasional tahun 2017. Bill Gates memprediksi akan ada sebuah pandemik di seluruh negara. Akan tetapi anehnya, ia telah menyiapkan vaksin sebelum terjadinya hal tersebut. Padahal, menurut Siti Fadilah, Bill Gates tidak pernah mengenyam sekolah kedokteran.
Oleh sebab itu, Siti Fadilah memutuskan untuk menganalisa mandiri mengenai virus flu burung tersebut hingga menuai hasil bahwa virus flu burung tidak menular. Akan tetapi, hal ini berseberangan dengan informasi dari WHO. Pada waktu itu, WHO sudah berkuar-kuar mengatakan flu burung itu menular, human to human transmission. Sudah masuk CNN, sudah digemburkan kemana-mana, seperti Wuhan. Tapi saya nggak mau, jangan ngomong dulu kalau ini human to human. Saya akan buktikan. Dan saya membuktikan virus saya tidak menular. Ini gambarnya virus saya, ini virus saya. Nah itu kemudian, dan saya protes juga ke PBB, sehingga kemudian terus stop. Setelah itu stoplah. Stop vaksin. Ya, stoplah flu burung. Stop flu. Saya nyetop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai kulit. Diketahui Siti Fadilah ditetapkan menjadi tersangka pada dugaan kasus korupsi tahun 2014 dan baru masuk persidangan pada tahun 2017. Akhir-akhir ini, sosoknya viral setelah tersebar sebuah petisi kepada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Siti Fadilah karena sosoknya dibutuhkan negara dalam menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Jika melihat kepada pengalamannya yang berhasil menghentikan penobatan pandemi virus flu burung tahun 2017 silam. Akan tetapi anehnya, petisi yang bergerak menuju angka 50.000 tersebut pada Sabtu 18 April 2020 kemarin, tanda tangan di petisi tersebut tiba-tiba turun secara drastis, menyisakan hanya 15.000 tanda tangan. Kemanakah sisanya? Kenapa terjadi sebuah kejanggalan seperti ini?